Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Peran Zakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat. Kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Marzuki, ada Farhan, Tasha, Erika, dan Novinda. Langsung saja kepada pemateri untuk menjelaskan. Baik, yang pertama adalah gambaran umum dari peran zakat. Dalam Islam sendiri, banyak memiliki aturan untuk umatnya yang ada di dunia. Aturan tersebut merupakan pedoman untuk umatnya dalam menjalani kehidupan yang dituangkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu yang dijelaskan adalah konsep kesejahteraan dalam Islam. Dalam Islam sendiri juga sudah ditegaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk menciptakan kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Untuk itulah, maka dalam Islam menerapkannya dalam bentuk berzakat. Serta sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 bahwa orang yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat dengan benar serta menunaikan zakat adalah orang-orang yang ruku, yaitu tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Zakat sendiri merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam dan menjadi sebuah unsur pokok yang menjadi penegak syariat-syariat Islam. Akan tetapi, ada ukuran bagi umat yang melaksanakan zakat. Yang paling penting adalah beragama Islam, serta mampu atau berkecukupan. Sebab pengertian zakat sendiri adalah sejumlah harta yang dimiliki untuk dikeluarkan bagi orang muslim yang mampu dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syarat yang berlaku dalam Islam. Baik, yang kedua yaitu penjelasan mengenai masalah terkait penerapan zakat. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa zakat tersebut berlaku wajib bagi umat muslim yang mampu dan berkecukupan. Pemberlakuan zakat sendiri salah satu gunanya adalah menenangkan hati. Dengan berzakat kita diajarkan untuk bertindak ikhlas. Dan dalam menunaikan zakat dengan hati ikhlas tanpa merasa adanya paksaan sedikit pun, maka dapat menjadikan diri umat Islam sebagai pelatih diri menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus dalam melakukan kebajikan pada orang lain serta semata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, melainkan sebagai sarana untuk mensucikan harta yang dimiliki. Zakat memiliki manfaat lain seperti sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini berlaku untuk memperpendek jurang antara si kaya dan si miskin. Karena sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk itu adalah sama. Yang membedakan hanyalah akhlak. Maka berlakulah zakat untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan dari kemiskinan. Secara garis besar, jika seseorang berzakat meskipun mengurangi hartanya, tidak membuat harta tersebut hilang, melainkan harta tersebut akan tumbuh dengan baik menjadi sebuah kebaikan dan rezeki bagi yang melaksanakan zakat akan bertambah dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah, jangan menganggap zakat adalah sebuah masalah bagi kita atau sebagai beban. Sesungguhnya rezeki, mati, dan hidup seseorang sudah diatur oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan zakat tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa akan berjalan dengan baik. Ternyata pada kenyataannya pelaksanaan zakat tersebut masih memiliki banyak kendala-kendala, di mana masalah tersebut terletak pada internal diri, yaitu kurangnya kesadaran bagi umat muslim yang mampu untuk membayarkan zakatnya, dan enggan untuk membayar zakat pada waktu yang telah ditetapkan. Bahkan dalam berdagang pada zaman Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk berdagang secara jujur dan amanah. Akan tetapi, konteks tersebut tidak berlaku dengan sepenuhnya. Banyak yang tidak memperhatikan hal tersebut dalam berdagang. Jelas pesan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah berdagang dengan jujur dan amanah adalah suatu hal yang terpuji. Akan tetapi saat ini banyak juga pedagang yang memiliki keuntungan dari berdagangnya tidak mengeluarkan zakat.
Baik, yang ketiga yaitu hal penting yang dibahas terkait adanya peran zakat. Dari masalah yang terjadi terkait zakat, maka perlu adanya sebuah jalan keluar untuk menyelesaikannya. Tidak mungkin jika kita sebagai umat Islam hanya diam saja, melainkan membantu dalam hal perkembangan zakat yang lebih baik. Dengan perkembangan zakat yang baik, maka dampaknya juga dapat mensejahterakan masyarakat lain juga. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu langkah-langkah yang strategis seperti melakukan sosialisasi yang teratur tentang zakat dengan menggunakan berbagai media yang ada. Sosialisasi zakat ini terfokuskan pada pembayaran zakat yang benar, yaitu dengan membayar zakat melalui badan amil zakat seperti Basnas dan LAS. Selanjutnya adalah dengan melakukan penguatan terhadap amil zakat. Dengan penguatan tersebut, maka badan lembaga amil zakat akan dianggap dapat dipercaya dan amanah, serta lembaga yang mencintai muzaki dan mustahik. Kemudian adalah tentang pendayagunaan zakat. Dengan pendayagunaan zakat yang tepat akan mengarahkan pada pengentasan kemiskinan, yang merujuk pada pembentukan LAS seperti DD atau dompet duafa. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara terstruktur. Langkah selanjutnya yaitu dengan membuat aturan terbaru atau perbaikan terkait aturan, seperti halnya dengan membuat surat keputusan atau SK berisikan aturan untuk mewajibkan pembayaran zakat bagi pegawai muslim. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti terutama pemerintah, MUI, DMI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan, dan LAS. Jadi, tidak hanya terfokuskan pada Basnas saja, melainkan gerakan masif dari berbagai pihak. Ditambah lagi dengan keadaan Indonesia di mana mayoritas penduduknya adalah umat muslim yang beragamakan Islam. Tentu dalam mengimplementasikannya tidak terlalu berat jika terdapat kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap individu. Dengan adanya hal tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan umat serta pelaksanaan zakat yang berjalan dengan lancar. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan inti dari zakat tidak merugikan dari pihak manapun, yang artinya adalah ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu atau menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Teori atau hasil penelitian terkait peranan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Zakat menjadi salah satu langkah yang penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Zakat yang diperoleh selain untuk konsumsi harian juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat produktif atau modal seseorang dalam mengembangkan usaha berskala kecil. Jadi, dengan zakat ini akan mampu memberikan efek yang besar dalam mensejahterakan rakyatnya dengan dukungan regulasi pemerintah serta program terhadap organisasi amil zakat. Tanggapan atau pendapat terkait zakat. Zakat di sini berfungsi sebagai dana saluran untuk mereka yang kurang mampu dan membina masyarakat miskin, terutama orang-orang duafa, ke arah kehidupan yang layak. Dalam bidang ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan harta pada orang kaya. Program zakat yang diciptakan Basnas seperti memberikan modal dengan diterapkannya instrumen zakat yang berlaku, dan dengan ketentuan tertentu ini dapat menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia rata-rata terjadi karena kurangnya modal bagi masyarakat miskin yang berkeinginan membuka usaha. Dengan begitu, mustahik atau masyarakat kurang mampu yang memiliki skill dalam berwirausaha akan mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang lain, serta mendapatkan keuntungan berdasarkan dari usaha dagangnya tersebut. Jika usahanya sudah dikatakan maju atau meningkat, mustahik juga mampu untuk memberikan peluang kerja bagi orang lain dan mereka dapat saling membantu serta tolong-menolong. Walaupun modal usaha yang diberikan Basnas tergolong sedikit, namun apabila dalam penerapannya benar dan berjalan dengan baik, maka akan menciptakan perekonomian yang stabil dan mampu mengentaskan kemiskinan sedikit demi sedikit.
Selanjutnya adalah hal penting secara detail berhubungan dengan peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara nyata dengan teori. Yang pertama adalah zakat sebagai pembentuk modal masyarakat yang kurang mampu atau miskin untuk penanaman modal berskala kecil. Selanjutnya, zakat berperan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan sarana prasarana produksi bagi wirausaha kurang mampu. Selanjutnya, lembaga zakat yang mengatur, mengkoordinasi, menganalisis data muzaki dan mustahik yang berhak menerima bantuan untuk kebutuhan hidup atau juga penanaman modal usaha. Selain itu, lembaga zakat juga menerima donasi, infak, sedekah untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Maksudnya adalah dengan adanya zakat, masyarakat yang kurang mampu dapat mengembangkan potensi diri seperti berwirausaha agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya, dari zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti menyekolahkan, memberi beasiswa, dan pelatihan kerja fakir miskin. Dan juga dengan adanya zakat akan meringankan beban wirausahawan yang kurang mampu untuk proses produksi, seperti untuk membeli bahan dan alat produksi yang masih kurang. Sebelum saya mengakhiri presentasi, saya akan menyebutkan sedikit. Kesimpulan dari pembahasan memang benar. Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat memang penting. Dengan adanya peran zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga maksud dari peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat ini adalah agar masyarakat duafa dapat lebih mandiri dengan usaha yang mereka jalankan. Modal usaha yang mereka terima dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam sesaat atau beberapa hari saja, tetapi dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup. Seperti saat ini banyak bentuk lembaga yang mengelola zakat, contohnya dompet duafa. Di samping hal tersebut, perlu adanya sebuah kerjasama dengan seperti terutama pemerintah, MUI, DMI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan, dan LAZ agar peran zakat di sini berjalan optimal dan membuahkan hasil sesuai dengan diharapkan. Sekian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 4. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.